Kalau bisa teman-teman nontonnya di bioskop yang ada atmosnya. Karena di tempat yang ada atmos, pilih atmos. Iya, kalau ada ya, itu akan sangat lebih lengkap pengalamannya, lebih lengkap lagi. Sebenarnya di bioskop manapun udah kuat gitu, tapi kalau ada atmos, pilih yang atmos biar lebih lengkap aja. Jadi pengen ada di IMAX. Halo, jumpa lagi dengan Nuti dari Cinemax. Kali ini kita akan berbicara dengan Mbak Mira Usmana. Hai. Dan Mas Rili Halo. mengenai petualangan Sherina 2. Oke, berikut ini ada list pertanyaan dari kami. Pertama, kita mau mengenang dulu petualangan Sherina pertama. Ya. Pertanyaannya, apa sih yang Anda berdua kenang dari petualangan Sherina pertama? Gue duluan ya. Ladies first. Jangan. Maksudnya kalau mesti flashback gitu, apa sih yang paling bisa dikenang gitu ya? Nomor satu adalah excitement gitu, excitement kita bahwa akan bikin film layar lebar yang betul-betul kita tujukan untuk penonton film Indonesia yang waktu itu belum ada sebenarnya. Jadi itu ada excitement bahwa kita akan ada di bioskop membuat sebuah film keluarga untuk masyarakat Indonesia atau yang bakal menjadi calon generasi baru penonton film Indonesia. Itu excitementnya besar sekali gitu. Yang kedua, ingatnya deg-degan, sangat senewan dalam arti kata kalau sampai tidak berhasil bagaimana gitu ya. Itu inget banget tuh deg-degan menuju ke hari H karena kita promonya juga untuk pertama kalinya ada film Indonesia yang promonya besar sekali gitu. Yang ketiga ya ketika kemudian film ini diterima dengan begitu baik ya, sukses besar dan bahkan sampai hari ini menjadi bagian dari tontonan para milenial yang ingin mengenang masa kecilnya, tapi juga dari generasi ke generasi itu di pass on ternyata. Orang selalu merekomendasikan dan kan sudah diputar juga di semua televisi, di semua jaringan streaming gitu ya. Jadi itu sih 3 hal itulah. Kalau saya lagi, tapi apa lagi? kalau yang kedua itu ketemu dengan keluarga ya, keluarga Sherina, Derby, Bang Elva Sesoria, kemudian semua pemain yang ada di masa itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang panjang bagi kami, bagi saya juga di dunia perfilman Indonesia. Waktu itu tentu saja semua orang adalah pengalaman baru karena kami semua Petualangan Sherina adalah film saya yang pertama, film panjang yang pertama. Beberapa saat sebelumnya kebetulan selesai membuat film Kuldesak bersama Mira juga, yang tentu saja juga menjadi sebuah gerakan awal gitu. Bukan hanya film, bukan hanya membuat film, tapi membuat sebuah gerakan baru untuk perfilman Indonesia. Dan Petualangan Sherina itu kemudian menjadi bukan hanya gerakan tapi juga sebuah keluarga baru yang percaya bahwa film Indonesia itu jadi kalau ada koneksi dengan penontonnya, dan film itu adalah film yang membangun koneksi dengan penontonnya. 2 hari yang lalu kami nonton konser Petualangan Sherina di Synchronize Fest, dan itu kayak membuktikan bahwa film Petualangan Sherina itu membangun sebuah kayak semacam budaya baru, bagaimana sebuah karya seni itu bisa menjadi bagian dari masyarakatnya. Jadi itu yang paling membekas gitu ya kalau bagi saya pribadi, dan saya rasa banyak orang. Dan sambutannya pun saat itu, konser tersebut sangat luar biasa ya kalau. Sebenarnya waktu itu kita sempat 3 kali membuat musikal Petualangan Sherina. Cuma memang hanya bisa di Jakarta, jadi tidak. Tapi itu sambutannya luar biasa. Itu mulai dari 2018 kalau saya tidak salah, kemudian 2019, kemudian ada pandemi, tapi kemudian sekali lagi kemudian dipanggungkan dan tetap rame. Nah kemarin itu untuk pertama kalinya dijadikan konser di Synchronize Fest beberapa hari yang lalu, dan itu ya gila sih, maksudnya rame banget ya. Synchronize Fest itu kan tempat anak muda datang dan nonton berbagai macam musik gitu, dan bahwa ada
petualangan Sherina dengan lagu-lagunya dikonserkan, dibawakan juga oleh teman-teman yang membuat musikal Laskar Pelangi, tapi juga ada Yura Yunita, Isyana, juga Sherina dan Derby gitu. Jadi semangat ya kita nungguin. Iya, benar. Mengenang almarhum Mas Elva. Ya. Sejauh apa peran almarhum dalam petualangan Sherina pertama dahulu? Kemudian apakah tongkat estafet ini kira-kira mampu diemban oleh Sherina? Oke. Mungkin bisa dijawab. Oke. Peran almarhum Elva Sassioria itu sangat besar. Bahkan sebelum konsepsi dari film Petualangan Sherina, karena dialah guru dari Sherina Cilik, calon penyanyi pada saat itu. Dia adalah guru yang mendidik Sherina secara musikalitasnya, vokal, dan juga yang membuat albumnya Sherina gitu bersama ayahnya gitu ya. Jadi album yang berjudul Andai Aku Besar itu adalah albumnya Sherina yang menjadi sebuah album yang luar biasa, dan kami menjadi orang-orang pertama yang diperdengarkan dan waktu itu diminta untuk bikin musik videonya, video klipnya gitu. Jadi itu kita kaget banget ya pas mendengar, dan musik Elva luar biasa dan Sherina terasa banget ini muridnya siapa dan talent dia yang luar biasa. Nah, pada saat kemudian kita mendapatkan ide untuk bikin film Petualangan Sherina tahun 2000 itu, tentunya yang pertama-tama kita langsung berpikir ya musikal gitu. Kita akan bikin beberapa nomor musikal. Jadi kita bikin ini campuran antara drama dan ada musiknya gitu. Beberapa tekanan drama akan dinyanyikan atau tekanan komedi akan dinyanyikan gitu. Dan ya sudah dari awal sudah kita putuskan Elva lah yang akan membuat lagu-lagunya dan menorkestrasinya. Nah pada saat itu tentu Elva bilang gitu, terus nanti lagunya ini gimana ya Mir rencananya gitu ya. Saya bilang tentunya lagu-lagu yang nanti ada dalam filmnya dia akan menjadi dialog berupa lagu gitu. Nanti saya bikinkan kurang lebih liriknya seperti apa. Saya nggak bermaksud waktu itu untuk saya yang nulis liriknya itu sama sekali enggak, tapi karena kita juga sangat involved di skenarionya, seluruh bagian lagu tersebut karena saya juga sudah biasa membuat lirik lagu dan memahami bagian-bagian lagu gitu, jadi semuanya sudah saya ciptakan dulu liriknya, dimasukkan ke dalam skenario. Dan ya Elva bilang, wah ini gampang nih kalau kayak gini Mir, katanya. Udah ada liriknya dan liriknya juga sepertinya udah sesuai dengan konvensi bait, refrain, koda dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sip lah gitu ya. Jadilah akhirnya kami berdua menciptakan lagu-lagu dalam film Petualangan Sherina. Mungkin ini bisa nambahin soal scoringnya ya. Ya intinya pada saat yang sama di film yang pertama, Bang Elva juga membuat scoring untuk film yang menurut saya sangat menjadi bagian penting dari penceritaan gitu. Bagaimana suasana kayak perpisahan, kenangan, kemudian suasana pertemuan antara Sadam dan Sherina dan seterusnya cerita berjalan, itu juga bagian yang penting. Dan Sherina di Petualangan Sherina 2 ini menurut saya adalah seorang musisi atau komposer yang sudah juga mengalami begitu banyak interaksi dengan film-film yang baru. Ya kalau seumpama kita biasanya mengenal scoring film-film keluarga itu ya patokannya biasanya kayak Disney gitu ya. Tapi di sini sebenarnya yang menarik adalah karena salah satu lokasi penting di dalam cerita ini adalah Kalimantan. Sherina juga menambah ruang bunyinya tuh ruang budaya Kalimantan gitu, yang menurut saya sangat berhasil ya. Jadi saya sangat bangga dengan hasilnya, dan menurut saya Sherina ya kalau disebut tongkat estafet gitu ya, bukan cuma itu, dia juga memberikan warnanya sendiri terhadap film ini yang dengan teknologi suara yang ada sekarang juga memungkinkan kita untuk mengalami musik di dalam film ini lebih jauh gitu. Jadi penasaran. Yes. Jadi definitely tongkat estafetnya udah dibawa lari sama dia. Dan kalau bisa teman-teman nontonnya di bioskop yang ada atmosnya. Karena di tempat yang ada atmos, pilih atmos. Iya, kalau ada ya, itu akan sangat lebih lengkap pengalamannya, lebih lengkap lagi. Sebenarnya di bioskop manapun udah kuat gitu, tapi kalau ada atmos, pilih yang atmos biar lebih lengkap aja. Jadi
jadi pengen ada di IMAX loh. Nanti. Semoga, semoga. Oke, sekarang kita berkembang ke petualangan Sherina 2. Ya. Yes. Oke.